Lengkap udah 2025 lengkap. Gak jadi ke Pildun, Piala Asia U23 gagal, SEA Games gak lolos grup. Rido tadi gue udah bahas gak menang Puskas. Dan muncul lagi satu berita yang bener-bener bikin gue puyeng. Karena pasalnya Pak Sumarji resmi mengundurkan diri dari manajer timnas Indonesia. Perasaan yang diminta sama masyarakat buat mundur bukan Pak Sumarji dah. Kenapa yang mundur dia sih? Mari kita bahas, boy. Gue jujur nggak tahu ya apa alasan Pak Sumarji itu mundur. Tapi kalau mau kita cocok login, boy, ketika timnas kita mengalami kegagalan di akhir-akhir ini, ada seorang pengamat yang bilang kayak misalnya yang harus tanggung jawab tuh ya Pak Sumarji. Apakah ada hubungannya? Mungkin iya, mungkin enggak. Dan gue sampai mewah kalau kita bicara tentang ada naturalisasi, Raven, Gilstra, Ivar Jenner, Dion Mark, jadi ada 4 gitu kan. Jadi itu mewah. Saya nganggap bahwa di luar itu pemain-pemain kita juga nggak kualitasnya cukup bagus. Jadi ini persoalan menurut saya sih kepelatihan. Pak Sumarji, BTN atau manajer timnas mengatakan bahwa suasana bagus sekali, mirip era Sinteyong gitu kan. Tiba-tiba kayak begini, flopnya jauh sekali gitu. Iya. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab, ya terbaik lah. Guncangan maha dahsyat mengoyak langit sepak bola Indonesia. Indonesia, langit sepak bola nasional benar-benar runtuh, bukan retak, bukan sekedar berawan, tapi ambruk total seperti bangunan tua yang rapuh dimakan rayap selama puluhan tahun. Tahun 2025 berubah menjadi tahun horor, tahun paling kelam dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Tahun di mana harapan dipatahkan, kepercayaan dikhianati, dan mimpi jutaan rakyat kembali dikubur hidup-hidup. Selasa, 16 Desember 2025 akan tercatat dengan tinta hitam pekat dalam buku sejarah. Hari itu bukan sekedar hari biasa, bukan hanya tentang kekalahan di lapangan hijau, tapi tentang runtuhnya sistem, kegagalan total manajemen, dan terbukanya borok lama federasi yang selama ini ditutupi dengan karpet merah pencitraan. Satu persatu domino runtuh. Indra Syafri resmi dipecat. Tak lama berselang, Pak Sumarji memilih mundur dari jabatan manajer tim nasional. Dua keputusan besar yang mengguncangkan sendi-sendi PSSI dan membuat publik bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik pintu rapat federasi? Aroma gelap mulai tercium. Aroma yang selama ini hanya dibisiki di warung kopi, disindir di media sosial, dan dibahas setengah berani oleh pengamat. Kini aromanya menyengat, menyesakan. Gerbang mafia, apakah benar-benar akan terbuka kembali? Namun, di tengah badai besar itu, satu nama kembali menggema. Satu sosok yang meski sudah disingkirkan, bayangannya justru semakin besar. Satu figur yang tidak pernah benar-benar pergi dari hati supporter Indonesia. Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, Coach ST. Apakah ini awal kebangkitan Garuda? Atau justru bagian dari skenario besar yang belum sepenuhnya terungkap? Mari kita bongkar satu persatu. Indra Syafri, dari simbol harapan menjadi simbol kegagalan. Indra Syafri bukan nama sembarangan, ia pernah dielu-elukan, pernah disebut sebagai wajah pembinaan usia muda, pernah dipuja sebagai pelatih lokal terbaik yang dimiliki Indonesia. Namun sepak bola tidak mengenal romantisme. Sepak bola hanya mengenal hasil. SEA Games 2025 menjadi panggung pembantaian mimpi. Timnas U22 Indonesia tampil tanpa nyawa, tanpa karakter, tanpa mental, tanpa arah. Tersingkir di fase grup, tanpa perlawanan berarti, tanpa aura juara. Lebih menyakitkan, kegagalan ini mengulang trauma 16 tahun silam. Luka lama yang belum sembuh kini disobek kembali. Publik tak lagi sekedar kecewa, mereka marah.
Mereka merasa dibohongi oleh jargon regenerasi, dibuai oleh narasi pembinaan jangka panjang yang tak benar-benar matang. PSSI melalui BTN akhirnya bertindak. Kontrak Indra Syafri diputus tanpa kompromi, tanpa ruang negosiasi, tanpa pintu kembali. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga disingkirkan dari jabatan direktur teknik. Tamat. Habis. Namun seperti biasa, sepak bola Indonesia tidak pernah sesederhana itu. Siklus absurd, pecat, panggil, pecat. Publik mulai membaca pola lama yang terus berulang seperti kaset rusak. Pelatih dipecat, federasi panik, lalu memanggil nama lama karena kepepet. Gagal lagi, dipecat lagi. Siklus bodoh yang tak pernah diputus. Pertanyaan menyakitkan pun muncul. Apakah PSSI benar-benar peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia atau sekedar menambal lubang dengan solusi instan demi menyelamatkan kursi kekuasaan? Nasib jutaan pemain muda dipertaruhkan, mimpi supporter fanatik dipertaruhkan, harga diri bangsa dipertaruhkan, dan semuanya seolah hanya jadi collateral damage dari ego dan salah urus. Bayangan yang tak pernah pergi, Shin Tae-yong. Di tengah kekacauan, satu nama terus disebut. Setiap kekalahan, publik berkata, kalau masih ST, pasti beda. Setiap pemain kehabisan napas di menit 70, netizen bertanya, latihan fisiknya kemana? STY mungkin sudah tidak berdiri di pinggir lapangan, tapi standar yang dia tinggalkan masih menghantui semua penggantinya. Bedanya dengan Indra Syafri, STY justru dipecat jangka progres nyata terlihat. Fisik meningkat, mental terbentuk, timnas mulai berani melawan bukan sekedar bertahan. Dan fakta yang membuat publik semakin panas, kontrak STY disebut-sebut masih aktif hingga 2027. Lalu apa yang menghalangi? Gengsi, ego, atau ketakutan bahwa sinar STY terlalu terang hingga bisa menelanjangi kebusukan sistem? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggema tanpa jawaban. Nasionalisme tanpa jabatan. Ironisnya, di saat federasi terlihat gamang dan penuh intrik, STY justru menunjukkan kelasnya sebagai manusia. Saat banjir melanda Aceh, STY muncul bukan dengan konferensi pers, bukan dengan kamera, bukan dengan pencitraan. Ia berdonasi dari uang pribadinya. Indonesia adalah bagian dari hidup saya. Kalimat sederhana, tapi menghantam keras ulu hati supporter. Ini bukan lagi soal formasi, ini soal ikatan batin, soal rasa memiliki. Pelatih asing yang menunjukkan nasionalisme lebih nyata daripada sebagian elit sepak bola kita. Sumarji mundur, tembok terakhir runtuh. Belum cukup dengan pemecatan Indra Syafri, publik kembali dikejutkan dengan kabar mundurnya Pak Sumarji dari jabatan manajer tim nasional. Sosok yang selama ini berdiri paling depan saat kritik datang, yang pasang badan saat tim kalah, yang menjaga mental pemain di tengah hujan-hujatan, kini pergi. Alasan resmi, fokus di BTN. Namun publik tahu, keputusan ini syarat beban. Kekhawatiran pun membuncah. Tanpa Sumarji, siapa yang melindungi pemain dari tekanan brutal? Siapa yang menjaga ruang ganti dari kepentingan gelap? Publik mulai takut. Takut kembali ke era kegelapan. Era di mana pemain dipilih bukan karena kualitas. Era di mana prestasi bisa dinegosiasikan. Tuduhan receh dan kerinduan akan disiplin. Media Korea mencoba memancing keruh. Video lama STY diangkat, dituding keras, dituding kasar. Bagi supporter Indonesia, itu lecokan. Kita tahu metode STY, itu bukan kekerasan, itu disiplin, itu pendekatan ayah dan anak. Sepak bola Indonesia butuh tangan besi, bukan belayan, bukan toleransi berlebihan. Publik justru rindu latihan keras, rindu pemain yang kuat 90 menit, rindu mental baja bukan mental tempe. Tahun 2025, tahun horor sepak bola Indonesia. Gagal ke Piala Dunia 2026, gagal di Piala Asia U23, hancur di SEA Games 2025. Prestasi 0, janji 0, evaluasi tak berujung. Nama-nama petinggi mulai disoroti, strategi dianggap mandek, slogan Garuda mendunia terdengar seperti satir pahit.
Kini PSSI melirik pelatih Eropa, nama besar, CV mentereng. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama, siapa yang benar-benar memahami Indonesia? Sepak bola kita bukan sekedar taktik, ini soal emosi, soal tekanan publik, soal kompleksitas sosial yang brutal. Persimpangan jalan, sepak bola Indonesia kini berdiri di persimpangan berbahaya, melangkah ke arah ketidakpastian atau kembali mengetuk rumah yang sudah mengenal kita luar dalam. Shin Taeyong bukan solusi instan, tapi ia fondasi, ia arah, ia standar. Kini pertanyaannya menggantung di udara. Apakah PSSI akan menelan ludah sendiri? Ataukah ego akan kembali mengorbankan masa depan? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, rakyat Indonesia sudah lelah dengan drama. Kami ingin kejayaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah STY harus dipanggil kembali? Atau Indonesia harus kembali berjudi dengan eksperimen baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah napas terakhir Garuda. Ya,